Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aimuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih. ويفقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ahibati fillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kebaikan Allah yang begitu banyak pada kita semua, Allah berikan kesehatan, kenikmatan, waktu luang, sehingga kita berada di taman-taman kebaikan, taman-taman yang dirindukan oleh orang-orang saleh. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang dikatakan olehnya, ini adalah taman saleh, taman orang yang saleh. Berharap kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang saleh di sisinya. Allahumma amin. Ahibati fillah, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, termasuk beriman kepada Allah adalah kita bertawasul kepadanya. Jadi kita malam hari ini adalah membahas tentang tawasul. Ini termasuk bagian iman. Seseorang itu beriman kepada Allah, saya ini beriman atau tidak nih? Maka Allah perintahkan baik dalam Al-Quran maupun sunnahnya, dia bertawassul kepada Allah. Jadi syariat Islam itu, agama Islam itu menjunjung tinggi yang namanya tawassul, Pak. Ya, menjunjung tinggi yang namanya tawassul. Tawassul secara sederhana para ulama mendefinisikan yang kita kenal dengan namanya wasilah. Ya, yang kita kenal dengan namanya wasilah. Ini yang segala perkara yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang kita inginkan. Kita ingin apa misalnya ini? Saya ingin jadi bupati nih misalnya, contohnya ya, bukan anjuran untuk jadi bupati, bukan. Ini contoh saja untuk memahami makna. Gimana caranya saya bisa bupati? Ada wasilah. Ada perantara. Ada yang bisa mengantarkan saya agar saya bisa jadi bupati. Oh, temui ini, dan seterusnya. Iya. Demikian pula saya menikahi akhwat yang cantik ini. Ya, anaknya anak bupati lagi, anak kepala desa lagi, anak RT lagi. Ya, anak orang kaya raya nih. Ini saya ini miskin, tapi saya ini kadung tresno, ya, terlanjur suka dengan dia misalnya. Siapa ya yang bisa mengantarkan saya agar saya bisa memiliki anak orang cantik, jelita, kaya, rupawan dan seterusnya? Oh, ini ada kawan saya ini dengan bapaknya ini sohib nih, kawan ini. Iya, kalau dia sudah ngomong sama dia, oh ya pasti diterima ini. Ya pasti diterima. Nah, itu namanya wasilah, perantara. Ini bahasa kitanya mendefinisikan wasilah tawassul seperti itu. Namun secara agama, secara syariat, definisi agama, definisi syar'i ditinjau dari dalil-dalil yang ada. Ya, para ulama itu mendefinisikannya adalah at-tawassulu ila ridwanillahi wal jannah bi fi'li ma syara'ahu wa tarki ma naha anhu. Ya, ini tawassul yang sebenarnya. Seseorang bertawassul, mencari wasilah agar dia mendapatkan keridhaan Allah. Saya ini mau diridhai Allah, Pak, Bu. Saya mau, bagaimana caranya saya dapatkan keridhaan dari Allah? Bagaimana saya ini bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya? Apa wasilahnya?
Apa perantaranya agar saya dapat ridha Allah? Apa wasilahnya? Apa perantaranya agar saya dimasukkan Allah ke dalam surga? Ternyata wasilahnya sederhana, Pak. Enggak muluk-muluk. Namun manusia sulit untuk melakukannya. Kata Allah, cukup engkau melakukan bi fi'li ma syara'ahu. Cukup kalian melaksanakan apa yang saya perintahkan, apa yang saya syariatkan buat kalian. Hambaku, ketika azan berkumandang, itu perintah saya itu. Dan orang-orang yang mendengar perintah saya itu, datangi itu. Di mana sumbernya? Ya, ini kalau orang ingin mendapatkan keridhaan Allah. Ini kalau orang mau masuk surga. Ini bohong, Pak. Dia dikatakan masuk surga, saya mau masuk surga. Tapi ketika azan datang, tidak mau mengunjunginya, tidak mau mendatangi rumah Allah. Ini omong kosong. Ya, ini dusta belaka. Nah, sebentar lagi nih kita kedatangan bulan Ramadan, Masya Allah. Sebentar lagi, semoga Allah membalikna ila Ramadan. Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Itu perintah Allah itu syariat Allah itu. Saya mau menjadi keridhaannya, saya mau masuk surganya. Nah, ketika datang panggilan Allah untuk puasa, laksanakan itu di bulan Ramadan. Matanya dijaga, mulutnya dijaga, penglihatannya dijaga, perutnya dijaga, kemaluannya dijaga dari hal-hal yang membatalkan. Iya, bentuk rasa malunya dia kepada Allah ketika dia enggak mampu untuk berpuasa. Ya, di mazhab Syafi'iyah itu dikatakan dia makan sembunyi-sembunyi. Ini bentuk rasa malunya, padahal meskipun dia sembunyi, Allah tahu dia enggak puasa. Ini subhanallah, ya, la haula wala quwata illa billah. Ketika bulan Ramadan datang, dengan santai, dengan penuh rasa kebanggaan, tidak memiliki rasa malu sedikit pun, tangannya masih terselip berhala. Ya, terselip berhala, putung rokok, ngudut. Ya, saya ini sedekahnya berhala begitu kan. Ya, kau persis berhala kan? Nah, berhala kan begini kan, dijepit dan persis berhala. Ya, mirip berhala, mirip patung Nasrani, sesembahan Nasrani. Dan itu yang selalu bangga. Nggak tahu ya, kita coba tanya nanti. Ini bulan Ramadan nih, kamu menghisap itu bangga atau gimana? Tidakkah engkau punya rasa malu kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan engkau? Dari sebelumnya engkau enggak ada, dari setetes mani yang hina itu. Nah, ini bohong orang-orang yang mengatakan saya ingin mencari ridha Allah, saya ingin mendapatkan surga Allah, saya enggak mau diazab oleh Allah di nerakanya, saya enggak mau dihukum oleh Allah dalam kuburnya. Tapi ketika datang perintah Allah, seruan Allah, syariat Allah, dia enggak mau melakukannya. Jangan sampai nanti dia dibutakan oleh Allah di hari kiamat. Dia timbul penyesalan, ya Rabb, irji'i ilal ardh. Kembalikan saya ke bumi. Saya akan beramal salihah. Beramal salih, amal yang banyak. Namun enggak bisa lagi. Orang kalau sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam barzahnya, bagaimanapun dia tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Arwahnya gentayangan, nggak ada Pak cerita arwah gentayangan itu. Ya, bagaimanapun caranya tidak akan pernah, kalau orang sudah dimasukkan ke dalam alam barzah, nggak akan pernah kembali lagi ke alam dunia. Nah, ya, jadi sederhana, orang yang mau mencari keridhaan Allah, mau masuk ke dalam surganya, lakukan apa yang Allah syariatkan. Itu namanya tawassul. Kemudian yang kedua, wa tarki manahaan, meninggalkan segala apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kedua ini dibungkus, perintah larangan dibungkus
dengan kemasan yang bagus sehingga lezat, nikmat, menenangkan hati, tidak ada kegelisahan. Bungkusannya apa? Bukan rokok membunuhmu, Pak. Bungkusan enggak. Sudah dibuat rokok membunuhmu, nikmat juga katanya, gitu kan. Tapi tidak, bungkusannya apa? Ala wafqi sunnati Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan sunnah Rasul. Harus sesuai dengan sunnah Rasul. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Harus sesuai dengan contoh Rasul, perbuatannya Rasul. Jangan sampai Allah mengatakan, ya, aqimus shalah wa tutiyaz zakah. Aku perintahkan kalian untuk melaksanakan salat, aku perintahkan kalian bayar zakat. Salatnya sekarang EDW, seenak EDW, sesuka hati. Yang penting kan Allah perintahkan salat. Salatnya terserah saya. Mau salatnya zuhur 10 rakaat, ya khair-khair aja, ya boleh-boleh saja. Yang penting salat. Ketika bayar zakat, ya sudah, saya bayar zakat, terserah saya. Mau saya keluarkan 1 biji itu terserah saya, punya saya kok. Enggak keluarkan saya juga enggak apa-apa. Yang penting saya sudah keluarkan, untung saya keluarkan. Coba anak saya keluarkan, ya kan? Untung saya keluarkan. Nah, ini enggak benar seperti ini. Jadi sesuaikan dengan sunnah Rasul, petunjuk Rasul. Rasul kita sholatnya seperti apa sih? Rasul kita kayak bayar zakat itu seperti apa? Ya, Rasul kita ketika bulan Ramadan itu kayak apa? Rasul kita membaca Al-Quran tuh modelnya kayak gimana? Rasul kita berwudu tuh kayak gimana? Dan disaksikan oleh generasi terbaik sahabat. Ikutin itu. Itu bungkusannya itu sesuai dengan sunnah Rasul dan ada praktek langsung dari sahabat Nabi SAW yang mendapatkan jaminan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga dan keridhaan oleh Allah. Kita tuh cuma ngikutin aja, Pak. Ngikutin yang terbaik yang sudah diridhoi oleh Allah, sesuatu yang sudah pasti. Bukan sesuatu yang ngambang, belum jelas. Kita hidup di antara dua pilihan dalam ibadah ini. Kita mau ibadah mengikuti orang yang sudah dijamin masuk surga, atau mengikuti ibadah seseorang yang belum ada jaminannya dari Allah masuk surga. Maka orang-orang yang ukala, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cendekiawan, dia akan pasti memilih ibadahnya orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Sudah kepastian, ada jaminan. Lantas apa yang menghalangi diri kita nggak mau ngikutinnya gitu? Apa alasan kita? Ada yang menghambat bini kita, istri kita, anak kita, mertua kita, sehingga kita nggak mau ngikutin Rasulnya yang sudah menjamin oleh Allah masuk surga, nggak mau mencontoh sahabatnya, mengikuti generasi terbaik yang sudah diridai oleh Allah dan dijamin masuk surga. Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, semuanya para sahabat tanpa terkecuali, meskipun ada sebagian sahabat yang keliru, yang salah, Pak. Ya, tidak ada yang maksum dari kesalahan dari dunia ini kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka dijamin oleh Allah tanpa terkecuali semuanya masuk surga. Tidakkah kita mau mengikuti mereka? Pak, Bu sekalian, yang mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah kita sendiri. Ya, bukan kawan kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan guru kita yang akan mempertanggungjawabkan. Kita di sidang satu-satu, Pak. Kita dihisab oleh Allah itu satu-satu nantinya. Ya. Nah, setiap apa yang kita lakukan itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua mereka akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Hati mereka, penglihatan mereka, ibadah mereka, ucapan mereka itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi nggak ada orang yang ikut campur dalam urusan kita di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Nggak ada itu. Ya, ini makna tawassul ya secara syar'i. Secara bahasa sederhananya adalah tawassul itu wasilah, perantara. Tapi secara istilah syar'i, secara agama kita adalah taqarrub, ibadah kepada Allah
dengan cara menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya yang dibungkus dengan petunjuk Rasulnya dan dibuktikan oleh generasi terbaik para sahabatnya. Baik. Banyak ayat dari Al-Quran maupun dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bertawassul kepada Allah Rabbul Alamin. Atau lafaz-lafaz tawassul itu di dalam Al-Quran itu terdapat pada dua tempat. Ya, lafaz-lafaz tawassul di dalam Al-Quran itu terdapat dua tempat. Ini jelas nggak Bu suara saya? Jelas ya? Pak, jelas ya? Kalau gini jelas ya? Ini sakit dulu dia karena ini. Baik, jelas Bu ya? Nah, baik. Jadi tawassul atau makna tawassul itu terdapat dua tempat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Ma'idah ayat 35. Nanti kita baca, dicek di rumah nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ila wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman. Seruan Allah untuk yang beriman. Hai. Kalau bukan orang yang beriman belum hai dulu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Poinnya itu. Orang yang beriman itu tuntutannya dia harus bertakwa kepada Allah. Wabtaghu ila wasilah, dan mereka orang-orang itu mencari wasilah. Wasilah wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguh di jalan tersebut. La'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Para ahli mufassirin ketika menafsirkan, menjelaskan ayat ini, maksudnya adalah seperti apa yang ditafsirkan oleh para sahabat, tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Dilihat dari seluruh ilmu tafsir, dari mufassirin seperti Baghawi, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Yang dimaksudkan dengan wasilah dalam ayat ini adalah al-qurbatu ilallah bi'amali bima yardihi. Jadi seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beramal terhadap apa yang dia mendapat yardihi, sehingga dia bima yardihi, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beramal terhadap apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian, mari kita lihat tafsir-tafsir mengenai ayat ini. Nah, itu terdapat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dan juga terdapat dalam Jarir At-Tabari yang ditafsirkan oleh sahabat ya Ibnu Abbas. Kemudian itu dari kalangan sahabatnya, kemudian juga tafsir kalangan tabi'in seperti Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Abu Wa'il, Hasan Al-Basri, Qatadah, wa Abdullah bin Katsir, Rasudi dan yang lainnya. Jadi yang menafsirkan siapa di sini? Bukan yang berbicara, tetapi generasi terbaik menafsirkan ayat tersebut. Ini yang disebut dengan wasilah dalam ayat tersebut. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, carilah wasilah. Allah perintahkan carilah wasilah atau bertawassullah kalian. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah, bitaatihi, taat kepadanya, dan beramal dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, kita tahu nggak amalan saya ini diridhoi atau tidak? Telah berlalu penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang mana ibadah. Baik. Kemudian dalam ayat yang kedua bisa dilihat dalam Quran surah Al-Isra ayat 56 dan 57. Allah Rabbul Alamin mengatakan, ulaika allazi yad'una yabtahuna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu
wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Allah mengatakan, mereka yang berdoa itu, siapa yang mereka berdoa itu? Mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Para ulama menafsirkan dari Abdullah dan para sahabat yang lainnya, yang dimaksud dengan mereka di sini pertama adalah sejumlah makhluk jin yang disembah oleh orang kafir. Lalu jin itu masuk Islam. Jadi mereka yang mencari wasilah. Mereka itu siapa tadi? Makhluk jin yang disembah oleh orang-orang kafir. Lalu jin yang disembah tadi masuk Islam. Ya, jadi jin itu bagus sekalian, itu sama dengan kita. Ya, sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Ya. Nah, orang dulu ada yang menyembah jin yang disembah oleh orang kafir. Akhirnya jin itu masuk Islam. Itu makna yang pertama. Kemudian qala nasun minal jinni kanu yu'baduna fa aslamu, wa fi riwayah qala kana an-nasu minal in ya'buduna nasan minal jin fa aslama jinnu wa tamassaka haula'i ya bidinihim. Ada sekelompok manusia yang dulu menyembah jin, yang beribadah kepada jin, kemudian jin itu masuk Islam, sementara manusia yang menyembahnya tetap berpegang teguh pada keyakinannya dulu. Nggak tahu dia ternyata yang disembahnya masuk Islam. Ya. Kemudian makna yang kedua, qalat nazalat min nafari minal arab kanu ya'buduna nafaran minal jin fa aslamal jinniyun wal insu alladzina kanu ya'budunahu la yash'uruna bi islamihim fa nazalat hazil ayat. Ini sebab ayat ini turun. Ya, mereka yang mencari wasilah itu, mereka beribadah kepada jin itu, makhluk-makhluk Allah itu. Kemudian jin itu masuk Islam. Orang yang menyembahnya tadi tidak tahu jinnya masuk Islam. Ya, kemudian dia sampai dia sadar, dia tetap menyembah jin tersebut. Jadi semakna ya. Ada juga yang berpendapat, saya langsung lompat saja, seperti perkataan Ibnu Mas'ud, yang masuk mereka di situ adalah malaikat yang disembah, jin yang disembah, kemudian Nabi Isa yang disembah, ibunya yang disembah, Uzair, matahari, al-qamar, bulan, wal malaikah, dan malaikat. Ya, jadi mereka yang dimaksud dalam ayat itu siapa? Banyak. Ya, semua ma'ubida min dunillah, segala apa saja yang disembah selain Allah atau yang disebut dengan taghut, ya, itulah makna dalam ayat tersebut. Ulaika allazina yabtaghuna ila rabbihim wasilah. Mereka ini orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri sedang mencari Tuhan mereka. Siapa mereka di sini? Nabi Isa, malaikat, ya, jin, matahari, rembulan. Mereka semua itu sedang mencari sesembahan mereka, sedang mencari jalan kepada Tuhan mereka, yakni Allah Rabbul Alamin. Mereka semuanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Rabbul Alamin. Loh, kenapa kok kita malah menyembah mereka, beribadah kepada mereka? Baik. Ini dua ayat makna tawassul di dalam Al-Qur'an. Kemudian tawassul itu ada dua macam. Tawassul itu ada dua macam. Yang pertama adalah at-tawassulu masyru'u. Ini tawassul yang disyariatkan. Kemudian tawassul mamnu', tawassul yang dilarang. Baik, kita fokus pada poin yang pertama dulu, sehingga untuk membahas poin yang kedua lebih mudah dimengerti. Tawassul yang disyariatkan adalah yang pertama,
Disebutkan di sini huwa tawassulu ila Allah bi ismin min asma'ihi au min sifatin min sifatihi au bi amalin salihin au bi talabid du'ai minar rujuli salihi. Itu yang tawassul yang disyariatkan. Pertama, ibu kalau mau bertawassul, silakan bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi lagi mulia. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, bertawassul dengan seseorang yang masih hidup, ya, yang seseorang itu adalah orangnya soleh. Artinya berdoa kepada, minta doa untuk dia, atau minta didoakan oleh orang-orang soleh. Orang soleh tadi dia hidup, bukan mati. Kemudian yang berikutnya, nah, ada berapa tadi? Ada 4 ya, nama dan sifatnya, beramal dengan amalan soleh, dengan berdoa, dengan orang-orang minta didoakan oleh orang-orang soleh. Baik, kita akan bahas satu-satu yang disyariatkan ini. Yang pertama adalah seorang berdoa, bertawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya, seperti seorang mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi annaka ar-Rahman ar-Rahim anta afiyani. Au yaqulu as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli wa tarhamni, dan seterusnya. Seorang berdoa kepada Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki nama-nama yang husna, yang memiliki penguasa, yang menguasai alam jagat raya ini. Itu kan nama dan sifat Allah semuanya. Ampunilah saya, berkahilah saya, atau kalau dia sedang sakit, sembuhkan saya. Kalau dia sedang kere, miskin, ya, maka minta dilampangkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dan seterusnya dari doa-doa yang kita inginkan. Mana dalil yang mengatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, dan Allah perintahkan kita berdoalah dengan nama-nama al-husna tersebut. Ya, nama Allah Rabbul Alamin, ya, itu tanpa terbatas, tidak dibatasi. Dalam hadis disebutkan Allah memiliki nama 99 nama. Bukan berarti Allah punya 99 nama, tidak. Ini menunjukkan nama Allah itu sangat banyak. Sebagaimana juga dulu pernah kita bahas, ya. Maka berdoalah dengan nama-nama al-husna tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya, bertawassul dengan amalan soleh yang kita miliki. Contoh, seseorang mengatakan seperti, ya, ayyakul al-muslim fi du'aihi Allahumma bi imani bika wa mahabbatin laka wa ittiba'i li rasulika faghfir li. Au yaqulu Allahumma inni as'aluka bihubbi li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imani bihi an tufarrija anni. Au yadhkur da'i amalan salihan 'aziman qama bihi fayatawassal bihi ila rabbih. Ini contohnya sekalian. Seseorang dia mengatakan dalam doanya, ya Allah, dengan keimananku kepadamu, ya Allah, saya ini beriman kepadamu ya Allah, dengan keimanan yang ada dalam diriku ya Allah, aku mencintaimu ya Allah, aku mengikuti Rasulmu ya Allah, ampuni saya ya Allah.
Kalau nggak bisa bahasa Arabnya bahasa Indonesia begitu saja ya. Atau dia mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kecintaan saya kepada nabimu, dengan keimanan saya kepadamu, lapangkan dada saya. Perkara yang sempit dalam dada saya luaskan ya Allah. Mudahkan segala urusan saya ya Allah. Bahagiakan saya ya Allah. Atau seseorang yang berdoa kepada Allah, dia menyebutkan amalan-amalan soleh ini yang menjadi amalan andalannya. Bapak-Ibu sekalian, amalan andalan kita saat ini apa? Jawab masing-masing. Saya, amalan andalan saya nih Ustaz, sedekah sembunyi-sembunyi Ustaz. Hatta istri saya nggak tahu kalau saya sedang sedekah. Atau saya berpuasa Ustaz. Sampai-sampai istri saya nggak tahu kalau saya ternyata selama 2 tahun ini puasa terus. Itu amalan andalan saya. Maka sampaikan kepada ya Allah, sekiranya puasa saya, sholat saya, sedekah saya ini murni, kalau memang murni untuk mencari wajah-Mu ya Allah, maka kalau dia pembisnis, lariskan dagangan saya misalnya. Nah, kalau dia seorang marbot masjid misalnya, naikkan gaji saya gitu ya. Ya. Kalau seorang karyawan, ya semoga saya dapat tunjangan dan seterusnya. Iya. Tapi jangan ya Bu ya, jangan gitu. Ada yang lebih baik dari itu apa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Ya, masukkan saya ke dalam surga. Dan kumpulkan saya bersama Nabi-Mu, bersama kekasih-Mu. Kumpulkan saya bersama orang-orang yang mati dalam peperangan, yang jihad di jalan-Mu ya Allah. Itu yang terbaik, bukan berarti yang tadi nggak boleh ya, tapi ini jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Baik. Kemudian mana dalil-dalilnya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran ayat 16. Allazina yaqulu rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini orang-orang yang beriman mengatakan demikian. Orang-orang yang ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah, dengan keimanan yang ada dalam diriku ini meskipun secuil. Faghfir lana, ampuni kami ya Allah. Luar biasa ajibnya Pak. Ya, orang yang beriman kepada Allah, ya doanya membuat langit bergetar begitu. Ya, sebagaimana sahabat ketika berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, langit-langit bergemetar. Nah, pertanyaannya, ketika kita berdoa langit gemetar atau enggak gitu nah. Ya, gitu. Ya, tergantung keimanan. Saking tinggi imannya kepada Allah, saking tunduk dan patuhnya dia kepada Allah, maka Allah akan getarkan makhluk-makhluk yang ada di samping-sampingnya. Masya Allah Bapak sekalian ya. Dan banyak contoh-contoh ya doa-doa yang dikabulkan oleh Rabbul Alamin dari kalangan para anbiya, para sahabatnya dan orang-orang saleh. Nah, demikian pula kita. Yang bisa menjawabnya kita sendiri. Saya selama ini berdoa kepada Allah, doa mana yang dikabulkan oleh Allah? Nah, wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan saya, peliharalah diri saya, selamatkanlah diri saya dari api neraka. Ini dalil syawahidnya di sini, amanna faghfir lana. Dia bertawassul dengan keimanan dia.
Jauh-jauh hari Allah katakan demikian. Nanti orang-orang yang beriman kepada saya, dia akan bertawassul dengan imannya, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Demikian pula dalam ayat lain, Al-Imran ayat 53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rusul faktubna ma'asy syahidin. Ya Tuhan kami beriman kepadamu terhadap apa yang Engkau turunkan. Apa yang turunkan Allah? Al-Quran. Apa yang turunkan oleh Allah? Syariatnya melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wattaba'na ar-rusul, dan aku tunduk secara mutlak patuh kepada Rasulmu. Nggak boleh Pak, menentang Rasul kita nggak boleh. Ya, menentang syariat Rasul kita nggak boleh. Menghina syariat Rasul itu nggak boleh. Ya. Maka faktubna, catatkan kepada kami, tuliskan kepada kami, ma'asyahidin, artinya kumpulkan kepada kami bersama orang-orang yang syahidin, bersama orang-orang yang mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana tafsiran ya para ulama ketika menafsirkan ayat ini, qala ma'a ummati Muhammad, ini bersama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang mati syahid, nah, yang menyaksikan akan keesaan Allah, ketunggalan Allah Rabbul Alamin. Nah, ini dalam ayat. Kemudian mari kita lihat dalam hadis, seseorang dia bertawassul dengan amal soleh. Dalam Sahih Muslim disebutkan, masih ingat Pak tentang orang Banu Israel? Ada 3 orang yang terjebak dalam gua. Masing-masing dari mereka itu berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah. Dia kan sedang ditimpa musibah. Apa musibahnya? Terkurung dalam gua. Ini secara akal sehat, batu yang menutupi goa itu nggak bisa dibuka oleh mereka. Apalagi kalau badannya ya kurus krempeng begitu kan Bu ya. Wong badannya gemuk saja ya, atau orang yang angkat marble saja belum bisa mampu untuk membuka pintu itu, mendorong batu yang besar itu. Tapi 3 orang ini luar biasa. Doanya membuat langit gemetar. Doanya membuat langit bergetar hanya dengan amalan solehnya. Amalan yang pertama, seseorang ini bagus dicontoh nih. Mana yang pada pedagang nih, yang bos-bos lah, yang menjadi bos. Ya, kalau mau doanya bergetar di langit, jadilah bos yang kita sebutkan sebentar lagi. Apa itu? Seorang bos, dia memperkerjakan seseorang, dia gaji, tiba-tiba anak buahnya tadi pulang, ya nggak melanjutkan kerja sama dia, sementara gajinya belum dibayarkan. Kemudian sang bos ini, gaji yang ada itu dikembangkannya, dikelolanya, dibelilah onta, dibeli sapi, kambing. Ya, akhirnya sapi, onta dan kambing tadi beranak pinak dan banyak sekali. Nah, suatu ketika anak buah tadi datang, Pak, Mas, atau apalah gitu ya. Saya kesini meminta gaji saya yang saya kerja dulu sama Anda, sama ente, sama kamu gitu kan. Apa kata bosnya? Gajimu tuh tuh. Gajimu tuh, aku tinggal pilih mana yang kau suka, ambil saja semuanya. Akhirnya anak buah tadi diambil gajinya semua. Ya. Maka sang bos tadi yang terjebak dalam gua, dia berdoa, ya Rabb, seandainya min a'mal, dari amalan saya ini ikhlasu lillah, murni hanya mencari wajahmu,
iftahul bab, bukakan pintu gua ini. Langsung langit gemetar. Ini sahih hadisnya, Pak. Bukan kaleng-kaleng, ya. Sahih hadisnya. Bukakan langit, dibukakan pintu gua tersebut. Dibukakan oleh Allah sedikit, ya. Sehingga mereka bertiga belum bisa keluar. Akhirnya datanglah orang yang kedua mengandalkan amalannya, jadi amalan andalannya. Apa amalan andalnya? Seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagus kalian yang masih punya orang tua, saran ini. Tidak usah jauh-jauh lagi lah dari mereka. Ya, meskipun ekonomi kita di sana, ini anak nih. Orang tua saya masih jauh di sana. Allah musta'an. Iya. Ini syarat orang-orang yang masih memiliki orang tua, berbaktilah kepada dirinya. Sayangi orang tuanya. Rawat orang tuanya. Anak sekarang tuh luar biasa, Bu, ya. Subhanallah. Ketika orang tuanya sudah renta, sepuh, yang dia sangat butuh pertolongan, akhirnya dia minggat, kabur, pergi jauh-jauh dari orang tuanya. Kita telepon nanti, ini orang tuamu udah mau mati nih, sekarat ini. Udah, anu aja, ini saya kirim uang saja, transfer aja uang, bawa ke rumah sakit. Susah amat. Subhanallah. Orang tua dalam keadaan itu nggak butuh uang, Pak. Iya nggak, Pak? Ini kita kan bapak semua di sini nih, ya kan? Nah, kita jawab diri kita. Kita punya anak saat ini yang jauh-jauh itu, apakah uangnya yang kita harapkan atau kehadirannya? Kehadiran. Nah, mereka ini, dia ini, orang soleh yang ada dalam gua ini berdoa kepada Allah, yang mereka sangat berbakti. Dia mendahulukan kedua orang tuanya ketimbang anak istrinya yang lagi merengek-rengek minta susu. Dan kerjaannya meras susu itu. Kemudian dia pulang dari gembalanya. Sebelum pulang, kebiasaan dia ini, dia selalu meminumkan susu kepada mulut ibunya. Tapi ibunya itu sudah tidur. Anaknya kehausan, anaknya kelaparan, istrinya kelaparan. Dia nggak ngasih itu kepada istrinya, nggak ngasih kepada anaknya tuh. Ditunggu ibunya sampai bangun, baru dapat jatah anak bini. Ini buat di sini, buat para suami, ya. Ketika dihadapkan seperti ini atau mengeluarkan uang, izin dulu sama istri. Nanti istri saya, biniku, saya mau kasih ibu saya. La ilaha illallah. Ya. Jadi Pak, kalau mau punya gaji itu jangan kasih semua sama ibu. Ya, kasih secukupnya saja. Cukup untuk dia, cukup untuk anak, sudah selesai. Ya, karena suami itu ada ibunya, ada bapaknya, ada adiknya. Ya, ada pamannya yang wajib dia bantu itu suami. Kalau istri tidak ada, sudah diambil oleh orang, orang tuanya nggak ada kewajiban apa-apa, nggak ada ketaatan kebaktian kepadanya, nggak ada. Nah, nih masya Allah, ini orang ini berdoa kepada Allah, Rabb ya Rabb, seandainya amalan yang saya ini murni untukmu ya Allah, maka bukakan pintu ini. Bukakan batu ini, geserkan batu ini. Akhirnya langit bergetar, artinya diijabahi oleh Allah Rabbul Alamin. Bergeserlah sedikit batu, tapi belum bisa membuat mereka keluar. Datanglah orang yang ketiga, seorang pemuda atau siapapun di antara kita dihadapkan dengan maksiat. Nah, posisinya hadis ini maksiatnya adalah berzina dengan saudaranya sendiri atau berzina dengan wanita yang cantik rupawan. Hampir saja timba masuk dalam tumur. Kemudian si wanita itu mengatakan, Ittaqillah, bertakwalah anda kepada Allah. Maka dia segera meninggalkannya. Wanita tersebut
karena takut dan mengharap keridhaan Allah, mengharap ampuni Allah Rabbul Alamin. Kemudian sang laki-laki ini berdoa, "Ya Allah, sekiranya saya meninggalkan wanita cantik tersebut untuk rasa takut kepadamu, mengharapkan pahala kepadamu, ibadah kepadamu, pintu ini tolong bukakan ya Allah." Barulah pintu tersebut terbuka dan mereka yang terjebak dalam gua tadi bisa keluar. Baik. Kemudian sekarang tawassul yang contoh yang berikutnya adalah at-tawassulu ila Allah Ta'ala bidu'air rajuli salih. Nah, contoh yang keberapa ini? Yang ketiga. Seseorang bertawassul kepada Allah dengan minta didoakan oleh orang saleh. Catatannya orang saleh ini Bapak Ibu sekalian adalah dia masih hidup, dan kedua dia itu mampu mendoakannya. Dia bukan makhluk gaib, ya, bukan makhluk gaib. Dia hadir. Dalilnya adalah, dan dalil-dalil bicara tentang minta didoakan oleh guru kita, oleh syekh kita, oleh ustadz kita, selama beliau itu masih hidup, mampu untuk mendoakan kita, dan beliau tidak makhluk gaib, ia hadir bersama kita. Salah satu di antara dalilnya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mereka masuk surga 70.000, yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang 70.000 itu? Semoga kita termasuk dalamnya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum alladzina la yaktawun wa la yastarkhun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ketika sakit tidak mengobati dengan besi panas. Kemudian mereka tidak minta diru'yah. Ru'yah di sini dijelaskan oleh para ulama adalah ru'yah yang mengandung kesyirikan, ya. Selama ru'yah itu tidak ada kandungan kesyirikan, maka dikecualikan dalam hadis ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "La ba'sa birruqah ma lam yakun bisyirkin." Tidak masalah kalau engkau diru'yah, enggak masalah, asalkan tidak ada menduakan Allah di dalamnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, "Wa ala rabbihim yatawakkalun." Dan engkau bertawakal hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Faqama Ukasyah, maka Ukasyah waktu itu ya berkata kepada Nabi, "Ud'u Allah ay yaj'alni minhum." Ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah, jadikan saya termasuk dari 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka kata Nabi SAW, "Anta minhum." Ya, jamin Rasul. Ya, Ukasyah dijamin oleh Rasul. Tapi ketika Nabi menjamin seorang masuk surga ini, hawa nafsu atau tidak? Ini melalui wahyu dari Allah. Ya. Karena kullu ashab minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat Nabi sallallahu adalah fil jannah. Maka sahabat Ukasyah termasuk dari antaranya. Faqala rajul, maka sahabat yang lain ingin pula masuk surga sebagaimana Ukasyah. Maka kata Nabi sallallahu ya, kata sahabat yang lain, "Ud'u Allah ay yaj'al minhum." Qala sabaqaka biha Ukasyah. Ya Rasul, ya jadikan pula saya termasuk dalam hadis itu. Maka Nabi mengatakan, ya, dengan menolak yang bagus tanpa menyinggung. Nah, ini metode Nabi, cara Nabi bermuamalah dengan sahabatnya. Bagaimana saya nggak nyinggung perkataan, nggak nyinggung sahabat ini. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ukasyah sudah mendahuluimu, ya, sehingga sahabat tadi tidak tersinggung. Iya. Sekiranya Nabi mengatakan anta minhum, maka seluruh sahabat akan mengatakan demikian. Ana minhum, aj'alni minhum, aj'alni minhum, ya Allah, tolong doakan kepada Allah agar saya termasuk dalamnya. Tapi Nabi SAW menutup pintu
celah ada permintaan berikutnya tanpa membuat sahabat ini sakit hati atau kecewa. Baik. Ini dalil pertama. Ada juga dalil lainnya. Ya, dalil lainnya disebutkan dalam sebuah hadis. Ini cerita ya. Hadisnya ada berupa hadis cerita. Ada seseorang yang buta datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ud'uuni." Ya, berdoalah engkau kepada Allah, doakan saya. Ini tawassul atau tidak? Tawassul. Ya, mencari perantara, mencari wasilah. Biar Nabi doakan kepada Allah. Nabinya hidup? Hidup. Nabinya hadir? Hadir. Mampu enggak Nabi mendoakannya? Mampu. Apa kata Nabi SAW? Ya, jika engkau menghendaki, saya langsung terjemahkan saja, jika engkau menghendaki, aku akan mampu untuk mendoakanmu. Ya, jika engkau menghendaki, jika engkau mau, maka isbir, bersabarlah. Fakana khairul lah. Fakana khairul laka, itu jauh lebih baik untukmu. Maka orang tersebut mengatakan, ya, doakanlah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruhnya. Maka Nabi sallallahu mengatakan, ya, menyuruhnya untuk berwudu secara sempurna, lalu salatlah engkau 2 rakaat. Selanjutnya beliau menyuruh berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku menghadap kepadamu bersama dengan Nabi-Mu, Nabi Muhammad, seorang Nabi membawa rahmat. Sembuhkanlah saya ya Allah." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang buta tersebut sehingga dia sembuh. Nah, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kemudian ada dalil yang ketiga. Ya, itu tawassul. Ada dalil yang ketiga. Ceritanya juga sama, tapi kasusnya beda. Kalau tadi buta, kalau ini enggak. Ini seorang wanita yang penyakit ayan. Ayan itu apa? Penyakit epilepsi, kejang. Iya. Jadi kejang-kejang itu zaman Nabi sudah ada. Epilepsi, ayan. Sehingga orang yang penyakit kayak begini, auratnya tersingkap, auratnya terbuka. Ya, auratnya terbuka. Maka Nabi seorang wanita ini mengatakan, "Fad'ullaha li." Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar saya sembuh dari penyakit ini. Nabi mengatakan, "Qala in syi'ti sabarti walakil jannah." Bisa saja saya bisa mendoakanmu, nanti pasti Allah akan sembuhkan. Karena Nabi yang berdoa, apa yang didoakan Nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Enggak ada satupun doa Nabi tertolak, enggak ada, Bu. Pasti dikabulkan. Kalau saya mau, saya doakan kepada Allah, engkau sembuh. Bahasa kitanya begitu. Sebagaimana dulu ada juga orang buta, doa saya sembuhkan, sembuh dia, tapi dia enggak tahan dengan butanya dia, ya. Padahal janjinya, jaminan Allah kalau dia bersabar surga. Cuma jaminan Allah kan, sabar dia di atas kebutaannya, sabar di atas penderitaannya, dijamin oleh Allah surga. Ala kulli hal, ini contoh saja. Ya. Sauri tauladan bagi dia. Ada sebagian sahabat yang ketika diuji musibah yang enggak tahan. Ya wajar saja manusia, ya. Antara dua pilihan saja. Dia bersabar surga atau mau disembuhkan. Dia berharap pahala surga yang lainnya ketika Allah berikan kemampuan untuk dia ibadah yang lain. Nah, wanita ini ya mengatakan, qalat isbir, saya bersabar. Qalat fa inni atakashafu fad'allah la atakashafa fad'alaha. Cuman saya minta tolong satu ya Rasul. Ya, cuman saya minta tolong satu. Enggak masalah lah, saya kejang enggak masalah lah.
ya, tidak masalah saya kejang. Tapi tolong doakan saya kepada Allah, ketika saya kejang jangan aurat saya tersingkap. Maka Nabi berdoakan kepada Allah untuk wanita ini. Akhirnya wanita ini dikabulkan ya permintaannya. Maka ketika dia kejang, auratnya tidak tersingkap. Masya Allah, luar biasa, menakjubkan mujizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini tawassul yang disyariatkan. Sekali lagi, tawassul Bapak sekalian itu sangat dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan oleh Allah. Enggak ada kita melarang tawassul. Enggak ada Nabi SAW melarang tawassul, justru disyariatkan. Hanya saja ada tawassul yang tidak disyariatkan oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti apa? Ya. Contohnya adalah seseorang tawassulu ilallah bil jahil anbiya was salihin wa makanatihim wa manzilatihim indallah, wa hadha haram. Ini banyak orang sekarang, orang bertawassul ya, tiba-tiba datang, oh ini loh, ini rambut Nabi. Oh ini tongkatnya Nabi. Ya, ini apa? Ini mangkoknya Nabi, ini sendoknya Nabi, ini piringnya Nabi, ininya baju Nabi, ini sepatu Nabi. Bertawassullah engkau kepada ini. Ya, bahasa kitanya ngalap berkah gitu Bu ya. Atau bertawassul dengan zatnya Nabi, kedudukan Nabi atau kedudukan orang-orang soleh, kiai, wali fulan, padahal dia sudah mati. Ini nggak disyariatkan Bu ya. Bahkan bisa jatuh dalam menduakan Allah. Allah mengatakan, Allah azina lakum, apakah Allah izinkan kalian untuk ya mendatangi mereka, sedangkan mereka saja mencari Tuhan mereka, sedang sibuk mengurusi diri mereka. Lihatlah, kalaupun ada sejarahnya, syariah riwayat ya, atau peninggalan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk bertawassul, maka sudah berbondong-bondong sahabat Nabi bertawassul kepada zatnya Nabi, kepada bekas-bekasnya Nabi SAW. Nabi punya istri nggak Bu? Punya istri. Nabi punya anak, istri Nabi banyak, anak Nabi banyak. Iya. Nabi punya mertua nggak? Nabi punya mertua, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nabi punya menantu enggak? Punya menantu, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada satupun riwayat dari anak Nabi setelah Nabi meninggal. Ya, kalau hidup Nabi, ketika Nabi SAW masih hidup, iya memang dianjurkan kita untuk mengalap berkah dari zatnya Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat, air liur Nabi saja orang berbondong-bondong ngambil, keringatnya Nabi berbondong-bondong berebut orang ngambil. Ada syariat nasnya begitu. Tapi ketika Nabi SAW meninggal, tidak ada lagi. Kalaupun ada, maka istri Nabi, paman Nabi, apalagi anak Nabi, maka akan berbondong-bondong bertawassul dengan ya bekas-bekas peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya tidak dibenarkan, tidak disyariatkan kita bertawassul dengan ya yang kita sebutkan di atas. Demikian pula dengan tawassul dengan orang-orang saleh yang sudah meninggal. Ya, mereka sibuk dirinya mempertanggungjawabkannya urusan dia dengan Allah Rabbul Alamin. Entahkah dia diazab ataukah dia mendapatkan kenikmatan. Untuk menyelamatkan diri mereka saja belum mampu, apalagi menyelamatkan kita, menolong kita. Ini datang kepada kuburan orang soleh yang dianggap orang soleh, ya wali fulan, ya syekh fulan, Abdul Qadir Jailani dan seterusnya.
ya nanti datang ke kuburan siapa lagi ini dan itu yang kalau soleh, ya innama mereka tersebut la tanfa, enggak bermanfaat untuk diri mereka. Nah, ini tawassul yang tidak dibenarkan. Jadi tawassul kepada selain Allah, tawassul berdoa kepada nabi, wali, orang soleh atau yang sudah wafat minta rezeki, keselamatan jodoh atau ampunan langsung kepada mereka, ya Syekh fulan sembuhkan saya, ya wali fulan beri aku rezeki, lapangkan urusan saya dan sebanyak anak saya. Ini enggak boleh. Ini jatuh dalam syirik besar, menduakan Allah dalam besar. Enggak boleh. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ayatnya demikian. Ini masjid ini milik Allah. Ini enggak boleh kita berdoa kepada selain Allah Rabbul Alamin. Naam. Demikian saja. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya, berkaitan dengan masalah al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.